Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu diaktifkan eh, kameranya ya. Terus juga mohon juga diinfokan di grup biar supaya kelas kita mulai. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan ngebahas mata kuliah Business Intelligence. Nah, kenapa mata kuliah ini saya gabung jadi satu antara Business Intelligence dan Data Mining? Karena secara garis besar itu linear ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada kebersinggungan antara kedua mata kuliah kita, jadi makanya saya padatkan menjadi satu materi. Nah, eh, pada pertemuan kali ini materinya adalah data warehousing, integrasi data, proses ETL, extraction, transformation, dan load, pengembangan data warehouse, serta multidimensionality dari data warehousing dalam business intelligence. Nah, ini Bapak Ibu secara singkat ya deskripsi daripada integrasi data. Ya, integrasi data terdiri dari 3 proses utama yang ketika diterapkan dengan benar mengizinkan data diakses dari berbagai alat ya, analisis ETL dan data warehouse, akses data yaitu kemampuan untuk mengakses dan mengekstrak data dari sumber data, federasi data, integrasi pandangan bisnis di beberapa penyimpan data dan perubahan berdasarkan identifikasi, pengambilan, dan penyampaian dari perubahan yang dilakukan oleh sumber data perusahaan. Nah, jadi sederhananya kalau dalam proses integrasi data ini, bayangin Bapak Ibu, dalam satu perusahaan misalnya itu ada data karyawan ya, ada data penjualan, ada data penggajian, bonus, dan lain sebagainya, di mana masing-masing data tersebut mungkin di bagian HRD punya data karyawan, misalnya di bagian marketing dan sales punya data penjualan. Ya, itu bisa diintegrasikan. Ya, misalnya kita mau menentukan proses atau menentukan performa dalam menentukan bonus berdasarkan performa misalnya. Nah, itu kan data dari berbagai bidang, contoh tadi ya, dari data HR sama data penjualan bisa di-compare. Jadi, misalnya salesman tertentu itu menghasilkan berapa penjualan dan di mana saja. Nah, itu bisa eh, menjadi kalkulasi variabel yang bisa dikalkulasikan untuk memberikan misalnya bonus atau insentif. Nah, itu kan menggabungkan eh, dua jenis data atau dua tabel data ya dari berbagai bidang ya, dua atau lebih data, tabel data yang diintegrasikan sehingga menjadi eh, satu data yang bisa digunakan untuk keperluan lainnya gitu ya. Itu yang dinamakan integrasi. Jadi antara data di bidang A bisa integrasi dengan data di bidang B sehingga bisa menjadi satu insight data baru ya. Saya ulangi lagi, contoh nih, data karyawan itu adanya di HRD gitu ya, di bagian karyawan. Nah, data penjualan adanya di data
di bagian sales dan marketing misalnya. Nah, ternyata ada keperluan untuk membuat satu atau menyusun satu perencanaan pemberian insentif, ya, untuk pemberian insentif atau bonus gitu ya. Nah, mungkin perusahaan mau mengkalkulasikan antara data karyawan ya seperti absensi dan eh, data absensi dan data penjualan misalnya, sehingga dapatlah satu insight yang bisa digunakan untuk eh, pemberian bonus atau insentif. Izin Bapak Ibu, saya ada telepon sebentar, izin saya angkat ya. Nah, jadi itu tadi contoh Bapak Ibu ya terkait dengan integrasi data. Kita mengintegrasikan dua atau lebih tabel data untuk eh, keperluan lainnya atau untuk keperluan tertentu yang secara custom diminta gitu ya. Tujuan utama dari sebuah data warehouse adalah mengintegrasikan data dari banyak sistem, berbagai teknologi integrasi yang memungkinkan integrasi data dan metadata, yaitu seperti Enterprise Application Integration, Service Oriented Architecture, Enterprise Information Integration. Nah, ini yang paling umum yaitu Extraction, Transformation, dan Load atau ETL. Ya, jadi tujuan dari warehousing itu mengintegrasikan atau menghubungkan dari banyak data ya. Contoh seperti tadi ya, masing-masing bidang ada aplikasinya dan bisa di compare untuk mendapatkan satu insight baru atau mendapatkan satu pengetahuan baru ya untuk keperluan tertentu. Nah, ini penjelasan daripada Enterprise Application Integration. Sebuah adalah proses menghubungkan berbagai aplikasi dan sistem yang berbeda dalam sebuah perusahaan agar dapat bekerja sama secara harmonis. Tujuannya adalah untuk menghindari isolasi data dan memastikan bahwa aplikasi yang ada dapat berbagi informasi secara real time. Sebuah perumpamaan yang sederhana untuk menggambarkan Enterprise Application Integration ini adalah seperti sebuah restoran yang menghubungkan berbagai peralatan dapur yang berbeda agar dapat menyajikan makanan dengan cepat dan efisien. Misalnya ada kompor untuk memasak, oven untuk manggang, mesin cuci piring untuk cuci piring ya, untuk membersihkan. Lalu ada tanpa adanya integrasi, para koki akan kesulitan untuk menyiapkan makanan secara bersamaan.
Mereka harus berbolak-balik antara peralatan yang berbeda yang akan memakan waktu dan tenaga. Ya, jadi sederhananya seperti dapur ya, yang dimana pasti misalnya kalau teman-teman semua lihat di restoran atau di dapur mungkin rumah sendiri, antara keperluan antara tempat masak ya, tempat bumbu ya, tempat cuci piring dibuat berdekatan agar proses daripada penyajian makanan misalnya ya untuk keperluan dapur itu bisa lebih cepat dan lebih efisien. Contoh integrasi data, contohnya adalah antara ERP ya, Enterprise Resource Planning, dan CRM, Customer Relationship Manager ya, Customer Relationship Management gitu ya, aplikasi untuk memanage. Yang satu ERP itu untuk memanage resource dari satu perusahaan enterprise, yang satu lagi CRM untuk aplikasi mengelola customer seperti email marketing ya, seperti WhatsApp broadcast ya, seperti data-data penjualan ya, data penjualan dan pembelian oleh customer, nah itu ada di CRM. Berikutnya contoh integrasi antara sistem POS dan inventaris ya. POS itu adalah point of sales ya, Bapak Ibu, seperti Mokapos ya. Dan inventaris, inventaris itu seperti aplikasi stok gudang, stok barang ya. Misalnya kalau di satu instansi itu ada aplikasi untuk aset ya, nah itu bisa diintegrasikan untuk mendapatkan satu insight baru. Berikutnya integrasi antara sistem pembayaran dan akuntansi, sehingga uh, sistem pembayaran ini bisa langsung terkoneksi dengan sistem akuntansi sehingga nanti akan mendapatkan laporan pajak berdasarkan real time, berdasarkan uh, transaksi secara real time ya. Itu contohnya. Berikutnya ada service oriented architecture. Adalah pola desain perangkat lunak yang mengorganisasikan aplikasi sebagai kumpulan layanan. Layanan-layanan ini adalah unit fungsionalitas yang mandiri yang dapat diakses dari jarak jauh dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan antarmuka standar. Hal ini memungkinkan layanan untuk dengan mudah digunakan kembali dan digabungkan untuk membuat aplikasi baru. Sederhananya, SOA ini adalah dapur ya. Ada ini bayangkan setiap stasiun di dapur ada layanan terpisah ya, seperti panggang, kompor, dan stasiun salad misalnya. Setiap stasiun memiliki tugas spesifiknya sendiri-sendiri dan semuanya bekerja sama untuk menghasilkan makanan. Manajer dapur bertindak sebagai orkestrator, mengorganisasikan stasiun yang berbeda-beda untuk memastikan makanan disiapkan dengan benar. Ya, jadi itu contoh daripada service oriented arsitektur, artinya menggabungkan beberapa service, menggabungkan beberapa layanan menjadi satu ya, terintegrasi jadi satu sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik gitu. Contohnya apa? E-commerce ya. Jadi di e-commerce itu ada aplikasi stok barang, ada POS-nya ya, point of sales ya, stok barang. Ada juga payment gateway, ada lagi untuk shipment ya atau kurir ya, itu kan jadi terintegrasi jadi satu. Nah, berikutnya ada aplikasi layanan keuangan, berikutnya ada aplikasi manajemen rantai pasok atau supply chain management. Nah, berikutnya ada enterprise information integration. Adalah pendekatan untuk menyatukan data dari berbagai sumber termasuk sistem internal, sistem pihak ketiga, dan sumber data eksternal. Tujuannya adalah untuk menciptakan pandangan secara holistik tentang data perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan pengembalian keputusan bisnis. Sederhananya, contoh analogi daripada Enterprise Information Integration ini adalah perusahaan. Jadi bayangin di perpus itu ada banyak buku, majalah, dokumen lainnya ya. Setiap koleksi memiliki organisasinya sendiri-sendiri atau kategorinya sendiri. Dan datanya dapat disimpan dalam format yang berbeda. Ya.
EII adalah seperti seorang pustakawan yang mengumpulkan dari data berbagai koleksi dan menatanya agar mudah ditemukan dan digunakan. Contohnya sama kayak tadi ya, ERP dan CRM, POS dan inventaris, pembayaran dan akuntansi. Jadi dua aplikasi berbeda, termasuk aplikasi pihak ketiga yang diintegrasikan untuk mendapatkan insight sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Berikutnya adalah ATL ya, Attraction, Transforms, dan Load. Inti sisi teknis dari proses data warehousing adalah ETL. Teknologi ETL yang telah ada selama beberapa waktu berperan penting dalam proses penggunaan data warehouse. Proses ETL adalah komponen integral dalam proses data sentris. Manajer IT sering dihadapkan pada tantangan karena proses ETL biasanya menghabiskan 70% waktu dalam proyek data sentris. Bentar ya, ya sorry ya Bapak Ibu ya, karena jam kerja jadi eh, masih ada telepon sana sini juga. Ini ya, Bapak Ibu, proses data warehousing, data secara garis besar ya, atau proses utamanya itu adalah ETL, ya, extraction, transformation, dan load. Proses ETL terdiri dari extraction, yaitu membaca data dari satu atau lebih database, ya. Berikutnya mentransformasi atau transformation, mengubah data yang diekstraksi dari bentuk sebelumnya menjadi bentuk yang diperlukan sehingga dapat ditempatkan ke dalam data warehouse. Dan load yaitu masukkan data ke dalam data warehouse. Jadi proses ETL ini sebenarnya seperti cleaning data. Jadi kalau misalnya kita perlu data tertentu, ya yang kita nggak punya di bidang kita, misalnya kita bisa minta data lain atau dari bidang lain, ya. Lalu berikutnya diekstraksi, ya, data-data yang diperlukan, data-data yang tidak valid atau data-data misalnya dalam satu tabel data ada nih data-data yang nggak lengkap, nah itu perlu di cleaning karena nggak bisa dipakai datanya, ya.
Jadi proses ETL itu nggak ubahnya kayak proses filtrasi, filter, ngefilter, ya sehingga data yang diteruskan dalam proses warehouse ya itu menjadi data yang siap untuk digunakan. Apakah itu digunakan untuk analisis, riset dan lain sebagainya. Nah ini contoh ininya ya, frameworknya ya, package application, system legacy, counter external application ya, diextract, transform, cleanse, load, baru masuk ke data warehouse dan data mart. Ya, nanti udah sampai sini datanya, artinya data yang udah sampai sini itu udah ready ya, mau diapain gitu. Berikutnya adalah pengembangan data warehouse. Banyak organisasi perlu membuat data warehouse yang digunakan demi mendukung keputusan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan data warehouse. Pendekatan pertama adalah dari Bill Inmon, yang sering disebut sebagai bapaknya data warehouse. Inmon mendukung pendekatan pengembangan top-down yang menyesuaikan database relasional tradisional dengan kebutuhan pengembangan data warehouse perusahaan secara luas, yang juga dikenal sebagai pendekatan EDW, EDW, Enterprise Data Warehouse. Pendekatan kedua adalah dari Rob Kimball yang mengusulkan pendekatan bottom up menggunakan pemodelan dimensi, juga dikenal sebagai pendekatan data mart. Mengetahui bagaimana kedua konsep data warehouse ini, baik kesamaan maupun perbedaannya, membantu kita lebih memahami konsep pengembangan data warehouse. Berikutnya ada multidimensionality, adalah konsep dalam data warehouse yang mengacu pada kemampuan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Multidimensionality dapat dicapai dengan menggunakan dimensi dan ukuran. Dimensi adalah atribut data yang digunakan untuk mengkategorikan data. Misalnya dimensi waktu dapat digunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan tanggal dan waktu. Berikutnya ada ukuran. Ukuran adalah nilai data yang diukur. Misalnya ukuran penjualan dapat digunakan untuk mengukur jumlah produk yang terjual. Ini analogi ya. Analogi daripada data warehouse misalnya. Bayangin bahwa Anda memiliki sebuah perusahaan yang menjual produk. Anda memiliki data tentang penjualan produk, termasuk tanggal penjualan, produk yang dijual, dan jumlah produk yang terjual. Data ini dapat direpresentasikan sebagai tabel dua dimensi dengan tanggal penjualan sebagai dimensi pertama dan produk yang dijual sebagai dimensi kedua. Ukurannya adalah jumlah produk yang terjual. Namun, Anda juga ingin melihat data berdasarkan wilayah penjualan. Anda dapat menambahkan dimensi wilayah ke tabel tersebut. Dengan demikian, Anda dapat melihat penjualan produk berdasarkan wilayah. Dengan menambahkan dimensi tambahan, Anda dapat melihat data dari berbagai sudut pandang. Hal ini dapat membantu Anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang data tadi, gitu ya. Oke, sepertinya sampai itu aja materinya. Eh, Kira-kira ada yang kurang jelas, Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau